Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kawan-kawan, di hadapan kalian ini adalah sebuah diagram instalasi penyaringan air yang akan mengolah air ber-TDS air 26 tapi masih terlihat kuning dan kurang jernih untuk dijadikan sebagai air baku di sebuah depot air minum berbasis mineral. Tapi sebelum kita lanjut, bagaimana cara kerja dari diagram instalasi ini? Ada baiknya kalian subscribe channel saya, like, komen, dan share video-video saya untuk perkembangan channel saya yang lebih baik ke depannya. Baik kawan-kawan, kita masuk kepada pembahasan inti. Ini adalah ilustrasi dari lubang sumur bor, di mana lubang sumur bor ini nantinya akan saya pasang pipa hisap berukuran 3/4 inci, yang ujungnya saya pasang elbow 3/4, yang kemudian saya hubungkan dengan sebuah pompa otomatis Shimizu 230. Kalian boleh memilih pompa yang semisal dengan pompa ini berkecepatan 35 liter per menit. Kemudian dari pompa ini saya hubungkan ke sebuah tabung FRP 1054, di mana isi dari tabung FRP 1054 ini adalah berisikan setengah sak pasir silika halus. Kemudian saya pasang lagi 1 sak karbon aktif beriodin tinggi agar air yang dihasilkan dari tabung FRP ini sudah jernih dan bersih. Karena walaupun TDS airnya 26, air ini kadang-kadang masih terlihat keruh di suatu kondisi musim. Lalu keluaran dari tabung FRP 1054 ini, air bersihnya saya simpan ke dalam sebuah tangki polytank berukuran 1100 liter. Nah, kalian boleh menggunakan tangki stainless juga di sini. Nah, dari tangki polytank ini saya pasangkan otomatis radar tangki berbentuk bola dan radar tangki berbentuk benang untuk mengontrol ke otomatisasi air. Apabila air penuh dalam tangki, dia akan mematikan pompa sumur bor. Nah, keluaran dari tangki 1100 liter ini saya hubungkan juga dengan sebuah pompa otomatis. Di sini saya pakai 230 gambarnya, tapi rekomendasi saya pakailah Sanju S80 yang otomatis. Lalu keluaran dari pompa dihubungkan kedua tabung FRP 1054 yang masing-masing tabung berisikan setengah sak pasir silika dan 1 sak karbon aktif beriodin tinggi. Lalu keluaran dari dua tabung FRP ini saya hubungkan ke satu grup yang berisikan 6 housing filter 10 inci, yang mana isinya nanti saya akan pasangkan sedimen filter dan CTO. Dan satu grup lagi yang kedua berisikan 6 housing filter 10 inci saya pasang setelah lampu ultraviolet 12 GPM. Nah, jadi rencananya itu isi dari 6 housing filter 10 inci yang setelah lampu ultraviolet 12 GPM saya akan isi di dalamnya sedimen filter dan CTO juga. Oke, kemudian kita pasang instalasi pemipaannya. Jangan lupa dipasangkan stop kran dan watermore sebagai kontrol. Apabila ada masalah bisa bongkar pasang pipanya ya. Kemudian dari 6 housing filter 10 inci kita hubungkan pemipaannya menuju lampu ultraviolet 12 GPM. Di lampu ultraviolet 12 GPM ini diharapkan air sudah terbunuh bakterinya oleh sinar ultraviolet. Nah, keluaran dari lampu ultraviolet 12 GPM ini lalu saya hubungkan airnya ke 6 housing filter 10 inci lagi yang berisikan sedimen filter dan CTO sebagai penstabil air. Kemudian dari sini airnya saya hubungkan ke 3 jalur titik pengisian botol dan 1 jalur khusus penyemprotan botol galon. Kalau kalian lihat dari gambar di sini saya menggunakan keran elektronik yaitu solenoid valve. Nah, jika kalian ingin mengisi botolnya menggunakan keran manual juga bisa, karena ini jalur pengisian botolnya saya buat terpisah dari rangkaian instalasi ya. Jadi rangkaian instalasinya itu khusus untuk pengisian botol saya gabungkan dalam lemari pengisian yang tempatnya terpisah jauh dari rangkaian instalasi ini. Jadi di sini kalian boleh menggunakan keran elektronik, juga boleh menggunakan keran manual sesuai dengan selera kalian.
Kalau di gambar ini nanti ada lemari pengisian botol yang juga nanti sekaligus ada tempat penyemprotan, penyikatan, dan pencucian botol galon. Nah, ini adalah bentuk instalasi pemipaannya agar kalian paham step by step bagaimana saya memasang instalasi pemipaannya untuk kalian mudah pahami dan mudah dimengerti. Kemudian ini adalah pemasangan jalur limbah dari tabung FRP dan juga ke jalur penyemprotan botol galon, kan itu air bekas semprotannya itu akan masuk sebagai air limbah, akan dikeluarkan sebagai air limbah dan digabungkan ke jalur limbah dari pengisian botol. Baik kawan-kawan, bagaimana di sini kalian sudah mulai paham ya. Nah, mudah-mudahan saja bisa banyak membantu kalian. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, saya harapkan kalian subscribe channel video saya. Yang baru bergabung, selamat datang, dan jangan lupa like, komen, dan share dari setiap video-video saya yang saya bagikan agar bisa menambah semangat saya dalam membuat channel YouTube saya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah bentuk akhir dari sebuah diagram instalasi penyaringan air dari TDS 26 hingga bisa menjadi air minum bermineral. Oke. Nah, kita coba simpan dulu filenya. Kemudian kita lihat ya, ini adalah bentuk ilustrasi 3 dimensi dari yang kita gambar tadi. Cantik ya kawan-kawan ya. Dari sini mungkin kalian sudah lebih bisa memahami lagi alurnya, mulai dari sumur bor dihisap pompa lalu masuk tabung FRP 1054, kemudian masuk lagi ke tangki penampungan air. Nah, di tangki penampungan air ini air diharapkan sudah bersih, lalu dimasukkan lagi ke dua tabung FRP, housing filter, lampu ultraviolet, housing filter lagi, dan pengisian botol. Nah, inilah bentuknya. Lalu bagaimana sih cara mengaplikasikannya ke ruangan? Nah, jadi kalian pantengi aja terus video saya sampai selesai. Kita akan masuk ke dalam proses pemasangannya di ruangan. Ini adalah ruangan berukuran 3 meter kali 3 meter, dimana di ruangan ini sudah saya susun dudukan pompa, 3 tabung FRP, 2 grup housing filter 10 inci, dan lampu ultraviolet. Nah, di sini saya mulai dudukkan posisi tangkinya, di mana tempat lubang-lubangnya, dan dia saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya, dari sini saya mulai hubungkan setiap titik-titik pertemuan dari pemipaan. Ini saya masih bentuk dengan garis dulu ya, dari tabung FRP menuju tangki, dan dari sumur bor menuju pompa 230, kemudian dari tangki dihisap menuju pompa Sanju S80. Nah, di sini saya pakai Sanju S80 ya kawan-kawan, karena dia akan mendorong 2 tabung FRP lagi, jadi harus butuh dorongan air yang besar menuju 2 tabung FRP. Nah, kemudian ini dari pompa Sanju itu saya melewati dari pintu itu ke dinding, itu saya hubungkan ke 2 tabung FRP 1054. Nah, di sini posisinya tabung FRP-nya ya, di balik pintu, di sebelah pintu. Kemudian dari 2 tabung FRP 1054 jalur pipa saya hubungkan ke 1 grup housing pertama, di mana itu berisikan 6 buah housing filter 10 inci. Lalu output dari housing filter 10 inci itu saya hubungkan ke input dari salah satu lubang lampu ultraviolet pembunuh kuman, dan lubang terakhir sebagai output saya hubungkan ke 1 grup yang kedua dari housing filter 10 inci sebagai penstabil akhir dan pengenak rasa. Kemudian output dari housing filter yang kedua, yang grup kedua itu yang berisi 6 housing filter, saya hubungkan nanti ke jalur lemari pengisian botol. Nah, jadi di ruangan ini kawan hanya berisikan instalasi pemipaan untuk water treatmentnya saja, hanya untuk pengolahan air dari mulai air baku setengah jadi sampai air yang hendak dikirim ke lemari pengisian botol. Nah, dalam video ini saya dalam proses penyambungan semua titik-titik pertemuan pipa ya,
yang saling menghubungkan dari setiap komponen ke komponen yang lain. Jadi di sini saya menyesuaikan titik-titik penyambungan pipanya sesuai dengan apa yang saya gambar. Jadi saya susun sedemikian rupa sesuai dengan kondisi di lapangan agar apabila si pemesan gambar ini hendak meniru dari instalasi pemipaan yang ada di video ini pasti akurat 100% insya Allah ya. Nah ini juga saya tunjukkan bagaimana saya memasang radar pelampung bola di pipa keluarnya yang mau masuk ke tangki. Di situ saya letakkan juga radarnya ya. Kemudian saya juga pasangkan di sini itu radar tangki ya. Saya pasangkan juga di sini radar tangki benang seperti ini ya, agar mengontrol lagi apabila air meluber karena otomatis patah itu tetap bisa matikan pompa dari radar tangki benang. Nah ini penyambungan pemipaan dari pompa Sanju S80 menuju 2 tabung FRP. Lihat pipanya ini menyeberang ya, menyeberang di atas dari pintu kamar ya. Jadi agar bisa terkoneksi dengan tabung FRP yang berada di samping pintu sebelah kanan. Nah jadi ini saya atur sedemikian rupa bagaimana ya instalasi pipanya itu bisa benar-benar terkoneksi dengan baik. Nah ini saya gambar, kemudian saya buat yang sedemikian rupa. Jadi kalian jika ingin mengikutinya, kalian boleh mempause video ini, kemudian kalian perhatikan jalurnya dari mana ke mana, dan nanti di akhir video ini ada bagaimana bentuk secara 3 dimensi dari jalur instalasi pemipaannya. Oke. Nah ini dihubungkan step by step sesuai dengan diagram instalasi yang sudah saya buat sebelumnya dan kalian sudah lihat. Oke. Nah ini sudah tahap dari lampu ultraviolet menuju 6 housing filter akhir sebagai penstabil ya. Jadi pengenak rasa juga ada di sini, lalu dihubungkan ke luar dari kamar ya, yang nantinya akan dihubungkan ke lemari pengisian botol yang berada di luar kamar. Oke kawan, ini adalah bentuknya ya, perapian dari bentuk kamar yang berukuran 3 meter kali 3 meter tersebut. Di sini saya mulai dalam tahap finishing, saya render nanti dengan Enscape 31. Ini peletakan watermur disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dibuat seril mungkin. Oke. Nah, jadi guna watermur itu kawan-kawan, apabila housing nanti lepas, kalian bisa bongkar pasang tanpa harus memotong pipa ya. Nah, itu guna watermurnya. Nah, ini kita lihat di luar dari kamar ya. Kita pemilihan lemari. Nah, di sini saya milih lemari etalase stainless yang tanpa keran elektronik ya. Jadi pakai keran manual. Nah, ini lemari ini didesain sebenarnya bisa 2 jenis air, ada mineral dan RO. Tapi ini 2 jalur input airnya ini saya gabungkan saja. Ini lemarinya punya tangki di atasnya kawan-kawan ya, tangki penampungan. Jadi tangki penampungannya persegi, itu saya hubungkan air yang dari kamar menuju tangki penampungan di atas pengisian botol. Nah ini adalah pengambilan air untuk cuci botol dan semprot galon. Kita ambil airnya itu dari jalur air bersih setelah tabung FRP pertama menuju tangki ya. Nah, jadi langsung dari sumur bor. Jadi langsung dari pompa 230. Di sini saya potong titiknya, saya hubungkan ke depan ya, ke keran semprot dan cuci botol. Nah, untuk air pengisian botolnya saya gabung paralel jadi satu ya, melalui tangki. Setelah tangki penuh nanti otomatis tangki itu akan mematikan pompa dan secara manual akan turun ke bawah. Nah, ini adalah keran pipa untuk jalur limbah ya. Jalur limbah ketika nyemprot botol itu kan ada airnya, itu keluar dari situ ya, dihubungkan ke situ. Oke, ini proses render ya dengan Enscape, bentuknya masih seperti ini ya. Nah, sekarang
kita akan coba masukkan dalam sebuah bentuk ukuran ruko. Nah, rukonya ini adalah ukuran ruko 4 meter kali 8 meter, dimana bagian depan itu 3 meter saja di depan kamar, dan kamarnya 3 meter kali 3 meter, gangnya 1 meter ya. Itu kemudian di belakangnya ada sisa itu berukuran 1 meter ya. Nanti sisanya itu akan dibuat kamar mandi. Ini penampakannya ya. Nah, ini yang kamar mandi itu saya bilang, kemudian dapur ya. Di sini kita mampatkan. Oke. Nah, ini pembuatan pintu kamar mandi. Ya. Oke. Jadi di depan itu rencananya karena ini bentuk ruko itu pakai pintu harmonika atau pintu sorong ya. Jadi dia rukonya kecil saja ya, pendek saja ke belakang. Nah, ini kita gambarkan pintu belakang ya, pintu belakang ya. Oke, sudah mulai nampak ya. Nah, ini rukonya kita tinggikan karena tinggi ruko itu sekitar 3 meter kalau menghadap dari depan. Nah, itu pakai 1 rambung atapnya ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Oke, kita dalam proses pembuatan atap ya, pembuatan atapnya. Jadi ini bangunannya belum ada kawan-kawan. Jadi saya hanya menginspirasi dia, beginilah bentuknya kalau kamu punya ruko ukuran 8 kali 4 ya. Jadi saya gambarkan sampai bentuk rukonya. Jadi kalau dia mau tambahin ya, ilustrasinya dia sudah dapat ya, imajinasinya sudah dapat. Jadi tinggal merealisasikannya saja nanti di lapangan. Oke, ini bentuknya ya. Kemudian coba ini hasil rendernya ya, hasil rendernya secara 3 dimensi itu bentuknya seperti ini ya. Sudah mulai kelihatan kan gitu. Nah, jadi ruangan yang 3 meter di depan kamar itu sekalian ruang tamu, sekalian juga tempat usaha, itu betul-betul jadi luas ya, karena stylingnya cuman 3 meter kali 50. Jadi masih ada 2 meter 50 bisa nempatkan galon, meja, ruang tunggu, meja kasir ya, tempat galon-galon yang diisi ya. Jadi sudah lapang karena kamarnya dijadikan tempat ruang water treatment. Nah, karena memang si pemiliknya ini tidak membuat ini tempat huni ya, walaupun di kamar itu masih bisa diletakkan 1 kasur untuk penjaga tidur di situ, masih bisa. Oke, ini adalah bentuk 3 dimensinya. Oke, sekarang kita lihat bentuk animasinya ya. Kita lihat bagaimana bentuk animasi dari depot air ini setelah kita render dengan kualitas yang terbaik. Oke kawan-kawan, terima kasih telah stay tune terus di video saya sampai akhir. Ini adalah bentuk dari 3 dimensinya ya. Kalian lihat cantik ya etalasenya. Ini adalah kamar. Nah, ini bagian belakang dapur, kamar mandi ya. Kita fokus ke kamar aja. Nah, di kamar ini inilah dia bentuknya ya. Ini tempat hosing filter yang kita taruh di dinding, posisi tangki, tabung FRP, pompa-pompa ya, ke instalasi pemipaannya, semuanya sudah saya gambar semirip mungkin dengan aslinya insyaallah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak inspirasi kepada teman saya yang meminta dibuatkan video gambar ilustrasi dari depot yang air bakunya TDS 26 ppm ini. Nah, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak inspirasi. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik atas segala perhatian kalian semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, berpamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.